video pembelajaran kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Miss Gea, Miss Neng, Miss Nisa, dan Miss Aziza. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss semua lebih semangat membuat video kreatif lainnya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 1 subtema 3. Jangan lupa juga ya berdoa terlebih dahulu, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Miss Aziza. Mari belajar bahasa Indonesia bersama Miss Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Miss Aziza. Hari ini kita akan belajar materi tentang kalimat perintah. Nah, anak-anak, sekarang silakan saksikan video penjelasan berikut ini. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan ketika kita meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari kalimat perintah itu sendiri, yang pertama yaitu biasanya kalimat perintah diakhiri oleh tanda seru. Lalu yang kedua, kalimat perintah didahului oleh predikat atau kata kerja. Dan yang terakhir, kalimat perintah biasanya menggunakan partikel atau imbuhan lah atau kan. Nah, anak-anak, sekarang silahkan anak-anak perhatikan contoh kalimat perintah berikut ini. Nah, anak-anak, ini dia contoh kalimat perintah. Sapulah lantai dengan bersih. Nah, sekarang kita lihat ciri yang pertama. Biasanya kalimat perintah diakhiri oleh tanda seru. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Iya, betul sekali, ada tanda seru ya di akhir kalimatnya. Nah, ini dia merupakan salah satu ciri dari kalimat perintah. Lalu ciri yang kedua didahului oleh predikat. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Sapulah lantai dengan bersih. Nah, didahului oleh kata sapulah ya, di mana kata sapu ini merupakan kata kerja atau predikat. Berarti ini merupakan kalimat perintah ya, karena cirinya yaitu didahului oleh predikat atau kata kerja. Nah, sekarang untuk ciri yang terakhir yaitu menggunakan partikel atau imbuhan lah atau kan. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat perintahnya. Sapulah lantai dengan bersih. Apakah ada imbuhan lah pada kalimat tersebut? Iya, ada ya imbuhan lah pada kata sapulah. Ya, ada imbuhan lahnya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri-ciri kalimat perintah. Jika nanti anak-anak menemukan ciri-ciri tersebut pada sebuah teks atau sebuah kalimat, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah kalimat perintah. Nah, sekarang yuk kita berlatih menemukan kalimat perintah pada percakapan berikut ini. Udin, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, Nduk. Nah, anak-anak, sekarang yuk mari kita cari kalimat perintah pada percakapan Udin dan Ibu. Kira-kira mana ya kalimat perintahnya?
Ya, betul sekali. Kalimat perintah yang pertama ada pada percakapan ibu, yaitu bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, karena kalimat tersebut memiliki ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, memiliki tanda seru pada akhir kalimat. Lalu yang kedua, didahului oleh kata kerja atau predikat, yaitu kata bagilah, dan memiliki imbuhan lah ya pada kata kerjanya. Nah, pada kalimat tersebut ibu memerintahkan Udin untuk berbagi bekal dengan teman-temannya. Nah, itu merupakan kalimat perintah ya anak-anak. Sekarang kita cari kalimat perintah yang kedua. Kira-kira mana ya kalimat perintah yang kedua? Ya anak-anak, untuk kalimat perintah yang kedua yaitu terdapat pada percakapan ibu lagi nih, yaitu bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, itu merupakan kalimat perintah karena kalimat tersebut memiliki ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama yaitu ada tanda seru pada akhir kalimatnya ya. Lalu yang kedua didahului oleh kata kerja atau predikat. Nah, kata kerjanya di sini adalah bawa ya, dari kata membawa ya. Lalu ada imbuhan lah pada kata kerjanya, yaitu bawalah. Nah, sekarang bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham mengenai materi kalimat perintah hari ini? Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang kalimat perintah. Semoga anak-anak dapat memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar PKN bersama Miss Neng. Halo, anak solih dan solihah kelas 2 SDIT Bahana Mandiri. Hari ini kita akan belajar PPKN bersama Miss Neng. Hari ini kita akan belajar hidup rukun di sekolah. Nah, apakah kalian masih ingat apa ya lambang negara Indonesia? Betul sekali. Lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi sila Pancasila. Yuk kita baca sama-sama di sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, terima kasih ya teman-teman sudah mau membaca sila Pancasila bersama-sama. Oke, selanjutnya kita lihat cerita Nina saat di sekolah. Hore, pembelajaran hari ini sudah selesai. Coba lihat, apa ya yang sedang Nina dan teman-temannya lakukan sebelum mereka pulang sekolah? Ya, betul sekali. Mereka sedang berdoa. Tapi coba kita lihat, saat mereka berdoa, apakah ada yang sedang bermain? Atau ada yang sedang menggoda temannya yang sedang berdoa? Wow, tidak ada ya. Mereka semua berdoa dan saling menghormati temannya yang sedang berdoa. Dengan cara ikut berdoa bersama teman-temannya. Mereka memang luar biasa ya. Nah, sekarang menurut kalian yang sedang mereka lakukan itu sesuai sila keberapa ya? Dan apa ya simbolnya? Betul sekali.
sesuai dengan sila pertama dengan simbol bintang. Oh iya, mana ya yang termasuk sila pertama? Yaitu saat mereka berdoa. Lalu ada sila apa lagi ya di gambar itu? Ya, betul, ada sila kedua. Tapi yang mana ya sila kedua itu? Yaitu ketika mereka saling menghargai atau saling menghormati dengan cara ikut berdoa bersama teman-temannya. Ya, sekarang coba amati gambar selanjutnya. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Ya, betul. Mereka sedang bermusyawarah untuk menentukan petugas upacara. Pembagian petugasnya itu dilakukan secara bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu termasuk sila keberapa ya? Lalu simbolnya apa? Ya, betul sekali. Bermusyawarah itu termasuk sila keempat dengan simbol kepala banteng. Bunyinya apa ya teman-teman? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang kita lanjut ya ke gambar berikutnya. Gambar tersebut adalah Udin dan teman-temannya yang sedang berolahraga bersama guru olahraga. Namun tiba-tiba ada dua anak yang di tengah itu yang saling berebut. Menurut kalian, apa ya yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut itu? Ya, bagus sekali. Yang seharusnya dilakukan oleh mereka adalah berhenti berebut dan saling meminta maaf. Nah, alhamdulillah, akhirnya mereka saling meminta maaf dan saling memaafkan. Perbuatan tersebut sangat baik dan sangat terpuji ya anak soleh dan solehah. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan itu termasuk sila keberapa ya? Ya, betul sekali. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah termasuk sila ketiga dengan simbol pohon beringin. Wah, anak soleh dan solihah, hebat-hebat sekali ya, sudah tahu cara mengamalkan sila Pancasila. Baiklah, untuk materi PPKN hari ini dicukupkan sekian ya anak soleh dan solihah. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar matematika bersama Miss Nisa. Memahami operasi penjumlahan pada bilangan ratusan. Menyelesaikan operasi penjumlahan pada bilangan cacah dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek, menggunakan cara bersusun panjang. Berapakah 443 ditambah 228? Cara pertama adalah tuliskan bilangan tersebut dalam bentuk panjang. 443 sama dengan 400 ditambah 40 ditambah 3. 228 sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 8. Selanjutnya, jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 3 ditambah 8 sama dengan 11. 40 ditambah 20 sama dengan 60. 400 ditambah 200 sama dengan 600. Sehingga 600 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 1.
Maka 600 ditambah 70 ditambah 1. Hasilnya adalah 671. Menggunakan cara bersusun pendek. 336 ditambah 287. Jumlahkan satuannya. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Simpan angka 3 di bawah, angka 1 di atas. Jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 12. Simpan angka 2 di bawah, angka 1 di atas. Jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil penjumlahan bilangan 336 ditambah 287 sama dengan 623. Operasi pengurangan pada bilangan ratusan. Menggunakan cara bersusun panjang. Berapakah hasil dari 473 dikurang 258? Pertama, tuliskan bilangan dalam bentuk panjang. 473 sama dengan 400 ditambah 70 ditambah 3. 258 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 8. Untuk mempermudah menghitung, kita bisa tulis menjadi 473 sama dengan 400 ditambah 60 ditambah 13. 258 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 8. Kemudian, kurangkan bilangan satuan, puluhan, dan ratusannya. 13 dikurang 8 sama dengan 5. 60 dikurang 50 sama dengan 10. 400 dikurang 200 sama dengan 200. 200 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 215. Maka hasil pengurangan dari bilangan 473 dikurang 258 sama dengan 215. Menggunakan cara bersusun pendek. Berapakah hasil pengurangan dari 636 dikurang 458? Kurangkan satuan. Karena 6 kurang dari 8, maka pinjam di depannya. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Sehingga 16 dikurang 8 sama dengan 8. Kurangkan puluhan. Nilai puluhan 2. Karena sudah dipinjam 1 oleh satuan, maka pinjam di depannya. 10 ditambah 2 sama dengan 12, sehingga 12 dikurang 5 sama dengan 7. Kurangkan ratusan. Nilai ratusan 5, karena sudah dipinjam 1 oleh puluhan, sehingga 5 dikurang 4 sama dengan 1. Maka 636 dikurang 458 sama dengan 178. Memahami operasi penjumlahan dalam bentuk cerita. Ani memiliki 124 kelereng. Bona memiliki 103 kelereng. Berapa jumlah kelereng Ani dan Bona semuanya? Dalam mengerjakan soal cerita, biasakan menuliskan kembali angka-angka yang ada di dalam soal cerita. Kemudian kamu uraikan cara penyelesaiannya. Pada soal ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah soal penjumlahan. Bisa kalian lihat kata kuncinya menanyakan berapa jumlah dan ada kata dan. Dan di sini berarti ditambah jumlah kelereng Ani dan Bona. Jumlah kelereng Ani ditambah kelereng Bona. Berapa jumlahnya? Baiklah, mari kita sama-sama mengerjakan. Kita lihat berapa jumlah kelereng Ani? Ya, pinter. 124 kelereng. Dan kelereng Bona yaitu 103 kelereng. Maka 124 ditambah 103 sama dengan. Baiklah, sekarang kita hitung terlebih dahulu satuannya.
4 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu kita hitung puluhannya. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Selanjutnya kita hitung ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka banyaknya jumlah kelereng Ani dan Bona adalah 124 ditambah 103 sama dengan 227. Ibu mempunyai 220 ekor ayam. Pada hari Minggu, ibu membeli lagi 142 ekor ayam. Berapa jumlah ayam ibu sekarang? Baiklah, kita membahas soal berikutnya. Ibu mempunyai 220 ekor ayam. Pada hari Minggu, ibu membeli lagi 124 ekor. Nah, kata kuncinya bisa kita lihat dari pertanyaannya, berapa jumlahnya? Berapa jumlah ayam ibu sekarang? Lalu ada kata membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti jumlah ayam ibu pasti lebih banyak kan? Awalnya 220, lalu ibu membeli lagi. Berarti ditambah 124 ekor ayam. Membeli lagi berarti ditambah. Baiklah, berarti 220 ditambah 124 sama dengan, ya pinter, 344. Ibu membuat donat sebanyak 600 donat. Sudah dimakan oleh Edo dan teman-temannya sebanyak 120 donat. Berapakah sisa donat ibu yang masih ada? Baiklah teman-teman, pada soal di atas yang ditanyakan adalah berapakah sisa donat ibu yang masih ada. Ingat ya, dalam membaca soal cerita itu harus dengan teliti. Supaya kalian tahu harus menggunakan operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Nah, pada soal ini kalian bisa lihat ada kata sudah dimakan. Nah, kalau sudah dimakan, sesuatu yang sudah dimakan itu pasti jumlahnya berkurang kan ya? Karena berkurang, berarti soal ini menggunakan operasi pengurangan. Berapakah sisa donat ibu yang masih ada? 600 donat dikurang 120 donat yang sudah dimakan. Berapa ya hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 480 donat yang masih ada. Tigor memiliki 245 kelereng, sedangkan Putu memiliki 388 kelereng. Berapakah selisih kelereng Tigor dan Putu? Jadi, pada soal ini yang ditanyakan adalah selisih kelereng Tigor dan Putu. Teman-teman ada yang tahu apa itu selisih? Selisih adalah perbedaan nilai antara dua bilangan. Bagaimana cara mencari nilai selisih? Yaitu dengan cara nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Baiklah, sekarang kita perhatikan soalnya. Kelereng siapa yang paling banyak? Iya, betul sekali. Jumlah kelereng Putu lebih banyak daripada jumlah kelereng yang dimiliki oleh Tigor. Berarti 388 dikurang 245 sama dengan, kita hitung sama-sama ya. Ingat, kita hitung dari nilai satuannya terlebih dahulu. 8 dikurang 5, hebat sekali, 3. Selanjutnya kita hitung nilai puluhannya. 8 dikurang 4, benar, 4. Selanjutnya kita hitung nilai ratusannya. 3 dikurang 2. Ya, 1. Maka selisih kelereng Tigor dan Putu adalah 388 dikurang 245 sama dengan 143. Oke teman-teman, sekarang kita ke soal selanjutnya. Nina telah membaca buku cerita sebanyak 135 halaman. Sari telah membaca lebih sedikit 12 halaman dari Nina. Berapa banyak halaman buku cerita yang sudah dibaca Sari?
Dari soal ini yang ditanyakan adalah berapa banyak halaman buku cerita yang sudah dibaca oleh Sari. Kalian perhatikan di soalnya, diketahui Sari telah membaca lebih sedikit 12 halaman dari Nina. Berarti Sari kurang 12 halaman lagi supaya sama dengan banyaknya jumlah yang dibaca oleh Nina. Maka cara penyelesaiannya yaitu dengan mengurangkan jumlah halaman buku yang dibaca oleh Nina, yaitu 135 halaman, dikurang dengan jumlah halaman yang belum dibaca oleh Sari, yaitu 12 halaman. Jadi berapakah 135 dikurang 12? Ya, betul sekali. 123. Kalian hebat. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar SBDP bersama Miss Gea. Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar SBDP tentang mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan imajinatif? Imajinatif artinya imajinasi atau hayalan. Karya imajinatif berarti suatu karya seni yang dihasilkan dari daya imajinasi atau hayalan. Nah, teman-teman, karya imajinatif 2 dimensi hanya dapat dinikmati dari arah depan atau yang bisa kita lihat itu contohnya lukisan. Dan ada contoh yang lain, yaitu seperti foto, poster, banner, karikatur, kaligrafi, dan logo. Sedangkan karya imajinatif 3 dimensi memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau karya 3 dimensi ini dapat dinikmati dari berbagai arah, contohnya patung dan keramik. Teman-teman, dalam membuat gambar karya imajinatif, ternyata ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Alat yang pertama, kita bisa membuat gambar menggunakan krayon. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di sini adalah contoh gambar yang dibuat menggunakan krayon. Kalau kita menggunakan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Jadi nanti teman-teman kalau menggambar dengan krayon tentu permukaannya akan lebih kasar. Tapi jangan khawatir, ternyata ada alatnya untuk memperhalus gambar yang menggunakan krayon. Alat yang kedua yang bisa kita gunakan untuk menggambar yaitu spidol. Nah, kalau kita menggambar menggunakan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus teman-teman. Bedanya kalau tadi menggunakan krayon itu hasilnya akan tebal dan kasar. Kalau pakai spidol hasilnya akan tebal dan halus. Alat yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk menggambar yaitu pensil warna. Nah, kalau kita menggambar pakai pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi teman-teman boleh menggunakan krayon, spidol, atau pensil warna ketika menggambar karya imajinatif, tergantung dengan kesukaan kalian. Teman-teman, dalam membuat gambar imajinatif, kalian bisa melihat dari gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Cara membuatnya, mula-mula kalian membuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Selanjutnya, gambar sketsa tersebut kalian selesaikan menggunakan alat gambar seperti krayon, spidol, atau pensil warna. Itulah pembelajaran SBDP kita hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Insya Allah anak-anak hebat pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.